kayak di kafe, misalkan di rumahan atau di ini, jadi bajunya lebih ringan. Kayak terus kita juga kayak ngejebet bola gitu lah, jadi tempat rame dimanapun kita ada gitu. Kualitas nomor Penjualan satu. yang pertama harus itu konsisten terus, Iya. karena dalam usaha itu kan yang paling susah kan untuk konsisten itu. Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio, The Goodness of Tubabaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tubabaku, kembali bersama saya Ananda Erika Putri dalam Dialektika Dialog Interaktif Tubabaku. Kopi banyak digemari oleh semua kalangan, termasuk generasi muda. Aroma dan rasanya banyak disukai oleh semua orang. Namun, kita menemukan kopi banyakkan di kedai. Kali ini ada konsep berbeda, yaitu ada kopling, kopi keliling pertama di Tubaba. Dan telah hadir bersama saya, owner kopi keliling pertama di Tubaba, yaitu Kopi Surti. Kak Doni, selamat siang, Kak. Selamat siang. Gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik ya Kak. Kak, saya penasaran nih Kak, untuk Kopi Surti. Kenapa sih Kak Doni memilih nama Surti untuk nama bisnis? Kebetulan kalau Kopi Surti itu terbentuk kayak pertama itu ide-ide nama sih. Sebetulnya mau konsepnya di kopi kita keliling gitu. Iya. Cuman terbentuknya di kopi kita itu berdua. Iya. Nah, kebetulan saya sama ada salah satu investor Iya. kopi kita. Jadi gimana caranya biar nggak ada miskom atau benturan untuk partnerku atau investorku itu, makanya aku membuat nama brand baru dengan nama Kopi Surti. Kopi Surti. Nah, Surti itu adalah nama ibu. Nama ibu? Iya. Ibu Kak Doni? Iya, sebenarnya namanya Surti ini sih, jadi aku ambil depannya aja. Jadi Surti itu biar kayak, wah Surti Tejo nih jemput gitu kan. Iya. Ada. Karena unik ya Kak, Surti. Iya. Karena biasanya owner yang lain itu menggunakan nama-nama gaul di era sekarang ini. Ya, ya sebenarnya kalau untuk kayak nama itu dibutuhkan dengan PNB, gimana caranya untuk customer itu bertanya segala macam, kenapa nama seperti biar unik segala macam kan, buat orang penasaran juga sih. Udah, jadi biar unik segala macam, terus namanya jadul-jadul ya dilalui dengan lagu itu sih, Jamrut itu kan. Oh iya, ada lagunya Kak. Ya, jadi ya udahlah aku kasih nama itu aja, jadi fix segala macam, udah ya oke juga sih. Iya. Unik sih Kak, beda sama yang lain. Benar. Terus pakai tagline itu juga sih, kopimu dan keluarga tumbuh bersama. Jadi kan tentang keluarga, jadi ya tagline-nya harus sama. Inilah. Mungkin lebih berkah juga ya Kak, karena kan nama ibu yang dipakai. Ya alhamdulillah sih, semoga ya kan. Amin, Namanya kita usahakan pengennya yang berkah barokah dan lain-lain segala macam. Gitu sih. Kak, Kopi Surti ini kan kopi keliling. Kenapa Kak Doni memilih konsep kopi keliling ini? Dengan kopi keliling ini, aku ngelihat di potensi di Pulau Jawa itu dia makin membesar sih untuk kopi keliling dengan konsep pakai sepeda listrik segala macam dengan ramah lingkungan. Nah, dan untuk Tubaba culture-nya udah meningkat juga orang-orangnya, jadi potensi ini. Terus dengan budgeting itu untuk modal itu lebih ringan daripada kayak di tempat kayak di kafe, misalkan di rumahan atau di ini, jadi bajunya lebih ringan. Kayak terus kita juga kayak ngejebet bola gitu lah, jadi tempat rame dimanapun kita ada gitu. Oh iya, karena keliling ya Kak? Iya, karena keliling. Nah, tadi kan membahas tentang modal. Untuk modal kira-kira berapa sih Kak Kopi Surti ini? Siapa tahu ada investor lainnya yang ingin kebetulan Kopi kalau Surti. untuk orang-orang yang punya berduit, terus dia pengen usaha, bingung usahanya, kita juga buka kemitraan sih. Oh, kemitraan. Iya, jadi kita ngejual kemitraan itu di Prislis itu sekitar 25 juta. 25 juta. Ya, pertama dapat sepeda, boots, habis itu dapat free itu sekitar 1000 cup packaging. Ya. Kan Kak Doni, aku juga pernah dengar kalau Kak Doni itu ada usaha lainnya selain Kopi Surti, yaitu ada Kopi Kita ya Kak? Iya, Kopi Kita. Iya, itu bentuknya dalam kafe, kedai. Iya. Berarti Kak Doni ini usaha sejak kapan usaha kopi ini tuh Bapak? Kalau
dunia bisnis sih, usaha sih di sekitar 2016 akhir. 2016 akhir. Ya dari bangun, jatuh, bangun lagi, jatuh lagi, akhirnya bangun lagi di kopi kita itu alhamdulillah sampai sekarang sih. Gitu. Kan itu kan tadi kan usahanya dari kedai, kemudian dari kopi keliling ini. Nah, kopi keliling ini inspirasinya dari mana sih, Kak? Kalau inspirasi dari Pulau Jawa sih Kak. Tadi ya, Ya Pulau Jawa. dari konsep ini dari awal tahun 2024 itu kita udah ada pemikiran untuk buka segala macam, Iya. untuk running dan lain-lain. Cuman kan saya kayak punya basic cuman kayak idealis, pengen usaha seperti ini. Iya. Kemarin kebetulan ada teman yang sering nongkrong di kopi kita, itu aku ajakin, ayo kita bikin usaha segala macam, bikin buat calling di Baba kayak gitu, daripada kita kayak cuma nongkrong aja ngabisin Iya. waktu segala macam. Kita ayo cari produktif. Akhirnya beliau ini, teman ini masuk. Akhirnya ya jalanlah kopi surti ini. Kopi Surti. Ya, Nah, Kak, apa namanya? Kalau di Tubaba ini, apakah menurut Kak Doni memiliki peluang besar untuk konsumen, khususnya untuk bisnis kopi? kalau itu sih pasti ya. Iya. Untuk kedepannya itu bakalan besar karena di setiap di Lampung ini, kabupaten dimanapun, kita udah basicnya di kopi semua aja. Kopi semua. Ya, terus orang-orangnya juga bermasyarakat kayak kopi itu kayak ritual sih sekarang. Iya. Jadi kebutuhan kayak bangun tidur segala macam kan pernah kopi Kopi. segala macam. Dikit-dikit kopi. Ya, terus basicnya untuk kopi keliling ini dengan harga 8.000 itu kita kayak orang tuh mau bikin di rumah tuh udah malas segala macam. Jadi Mending beli. udah beli aja Praktis gas ya? gitu, praktis segala macam, udah nggak ribet bla bla Iya. bla bla segala macam kayak gitu sih. Nah, dari tahun 2016 ya Kak Doni, Ya. usaha kopi sampai sekarang kopi terus. Apa Kak Doni nggak ingin memilih usaha yang lain, Kak? Kalau untuk yang lain Oh, belum ada sih. Belum ada? Ya mungkin masih tujuannya tetap satu titik kayak di kopi segala macam. Terus kebutuhan kopi ya apa. Mungkin mau terjunnya di dunia kayak jualan es batu, kristal dan lain-lain. oh kayak gitu. Pokoknya tentang minuman ya Kak? Tentang minuman. Oh, Kak, kira-kira untuk pendapatan kopi Surti ini lebih besar atau lebih kecil dari kedai? Kalau dari kedai sih ya 11-12 sih. Jadi Imbang ya, berarti agak hampir imbang. sama. Terus proyeksi penjualan itu ya kurang lebih sama aja sih, karena kita proyeksi penjualan itu di per hari itu di 50 cup. 50 cup. Ya. Itu target apa emang udah? Pasti? Udah pasti gitu. Oh, udah pasti Emang 50. kita di 2 bulan ini running itu di per hari itu 50 cup alhamdulillah. Jadi benar-benar ya mungkin kedepannya mungkin lebih baik lagi sih. Kak, untuk kopi Surti ini kan kopi keliling di mana pakai gerobak. Ini sepedanya pakai sepeda, Kak? Listrik? Sepeda listrik. Oh, Jadi sepeda listrik ini biar untuk ramah lingkungan, kayak menghindari bau bensin, Iya. oli kalau untuk motor kan. Jadi kita jauhin di situ. Kita sterilnya kita lebih peduliin, higienisnya segala macam kita lebih peduliin. oke Kak. Untuk kopi Surti ini sejak kapan sih Kak ada di Tubaba? Kayaknya baru ya? Baru banget sih, baru running itu sekitar 2 bulan, jalan ke 3 bulan ini. Masih baru banget ya Kak? Baru banget. Oke Kak, untuk variannya apa aja Kak? Varian kita ada 5 produk, non coffee-nya 2, coffee-nya 3. Jadi Bisa. non coffee itu ada leci tea, coklat. Terus kalau yang coffee itu ada 3 produk di Iya. kopi susu gula aren, salted karamel sama americano. Biasanya yang paling rekomen menurut Kak Doni apa? Kita signature-nya di kopi susu gula aren sih. Kopi susu gula aren. Kenapa Kak? Jadi basicnya untuk circle sekarang, untuk masyarakat sekarang yang lebih potensi di kopi susu gula arennya. Jadi gimana caranya kita memperbaiki produk kopi susu gula aren, rasanya lebih kualitas, lebih oke, dengan harga segini bisa ngimbangi sama yang harga yang di atas. Gitu. Nah, untuk kopi Surti ini biasanya kan ada beberapa jenis kopi ya Kak. Ya. Untuk
kopi Surti ini pakai jenis kopi apa Kak? Kalau kopi Surti ini pakai jenis kopi robusta. Robusta. Ya, kita produksi itu tanpa alat sih, tanpa mesin kopi segala macam. Cuman kita produksinya pakai susu itu kita bikin adonan sendiri, Iya. pakai sinecer sendiri. Jadi rasa karakter itu dia berbeda sama yang lain. Jadi berbeda dari ya yang hampir lain. sama lah sama kopi kita. Iya. 12, cuman tetap ada karakternya sendiri. Berbeda ya. Ya. Ada keunikan sendiri-sendiri. Ya, benar. Nah, untuk biji kopinya dapat dari mana Kak? Kalau biji kopinya itu dari Lampung Barat, cuman kan kita ngambilnya di roastery sih. Iya. Jadi petani langsung ke roastery, roastery dari lalu ke kedai kayak gitu. Iya. Jadi kita pesannya by phone, kita minta by request gitu sama roastery, minta seperti ini dibuatin oh dia kayak gitu. Sesuai request ya Kak? Ya, Nah, tadi kan udah dijelasin variannya apa aja. Untuk harganya Kak, berapa aja? Sekitarannya. Harga per kilo itu sekarang lagi gila-gilaan sih kopi. Jadi lagi naik 3 kali lipatan lah. Wah. Jadi ya kita agak lumayan juga. Cuman kan kita targetnya kita ke quantity juga. Jadi lebih cuan sedikit, cuman kita lebih quantity lebih banyak kayak gitu. Nah, tadi kan ada kendala tuh, apa namanya, untuk bahan bakunya lebih tinggi harganya. Ya, lebih tinggi. Kan kita nggak tahu tiap bulannya ada yang naik, ada yang turun. Nah, untuk mengatasinya itu gimana Kak? Kita kalau untuk mengatasi itu kita emang dari pertama running itu kita menghitung HPP itu lebih ke harga yang lebih paling mahal. Jadi itu semua mengatasi. Jadi ketika nanti turun apa segala macam, yaitu kita menghitung HPP itu paling mahal. Kayak gitu. Jadi jaraknya itu sekitar berapa persen kita memang udah kita hitungin juga. Jadi ketika harga naik atau turun segala macam itu udah kita nggak melalui resiko itu. Berarti udah dipikirin ya Kak sebelumnya resikonya. Kak, nah tadi kan untuk harganya dari mulai berapa? Dari 8.000. 8.000 Oh, 8.000 sampai 12.000. Sampai 12.000. Terlihat murah ya Kak. Nah, di mana dari segi harga itu kan lebih murah dibandingkan yang lain. Nah, keistimewaan atau keunikan yang lain dari kopi Surti itu Kak dari segi harga, selain dari segi harga. Dari segi harga, dari rasa juga sih Kak. Gimana Kak? Boleh dijelasin rasanya Kalau gimana? soal rasa boleh dicoba dari higienis segala macam itu kita lebih jaga kualitas. Iya. Bisa diperbedain lah dengan harga yang di atas 10.000 sampai yang 10.000 itu ya kita masih worth it sih. Apalagi kita dengan customer itu dia nyobain loh worth it ini segala macam. Jadi ya otomatis gimana caranya untuk customer itu balik lagi ya kita harus ngejaga kualitas. Iya. Kualitas nomor Penjualan satu. yang pertama harus itu konsisten terus. Iya. Karena dalam usaha itu kan yang paling susah kan untuk konsisten itu. Betul. Sama sabar ya Kak. Ya, konsisten, sabar, komitmen. Betul. Nah, mungkin dari segi harga kan lebih murah sama yang tadi, keunikan rasa ya. Ya, Nah, mungkin kan kopi keliling ini kan dari rutenya dari mana aja Kak? kalau rute kita dari Panaragan sampai ke Pulung. Heeh. Dari Panaragan itu di start itu dari jam 11 sampai jam 1. Jam 11 sampai jam 1. Ya, siang. Terus sorenya itu di Pulung di jam 4 sampai jam 9 malam. Oh, sampai jam 9 malam. Iya. Kalau di Panaragan di mana ya Pak? Kak, untuk lokasi Kalau di titiknya. Panaragan titiknya itu di kantor lama kejaksaan Oh iya, tahu. di situ. Jadi Panaragan pasar itu Tugu itu lurus. Gak jauh dari situ pokoknya ada. Iya. Kalau di Pulung di mana Kak? Kalau di lokasi? Pulung kita di perempatan Pasar Pulung. Perempatan Pasar Pulung. Iya, perempatan Pasar di Pulung depan itu Polsek. di Bukan sih? sebelah Polsek. Iya, di pos itu. Kak, tadi kan katanya untuk usaha menjadi seorang usaha itu harus konsisten, sabar. Nah, ada nggak sih Kak tips lainnya, tips and trick untuk seorang usaha, khususnya untuk generasi muda? Tipsnya sih yang penting jangan terlalu idealis ya. Jadi satu apapun yang kalian mapping, kalian pikirin, ya udah cepet-cepet dijalanin.
Karena kalau misalkan nggak dijalanin, nanti ujung-ujungnya lama kelamaan itu dia jadi idealis. Jadi idealis, habis itu ketumbur sama mental lagi. Iya. Nah, jadi itu jangan sampai seperti itu. Jadi ketika ada pemikiran segala macam, ya jalanin aja. Intinya jalanin aja dulu. Jalanin aja, habis itu berani beresiko pasti. Itu yang ada resiko itu, jadi jangan terlalu dipikirin resikonya. Karena setiap ada penjualan pasti ada yang beli gitu. Terus ya. Gitu sih. Kuncinya harus yakin, terus kedua ya kita tidak sama yang di atas lah. Iya betul, jalanin lah yang penting. Tapi pernah nggak sih Kak Doni ini ngerasa down banget? Oh pernah di 2016 itu, 2016. 2017, 2018. 2018, bukan pas COVID Kak, 2020 malah. Belum. Belum. Sebelum COVID. Oh, sebelum COVID malahan. Ya, Gimana itu Kak? jadi buka itu di bakery itu, di rumah itu. Oh pernah ya buka di rumah? Pernah. Berarti pertama kali buka di rumah, bukan di kedai rumah, ya. yang Ya, gitu? pertama bukan coffee sih. Di 2016 itu kan dia mainnya milkshake gitu. Ya, intinya tentang minuman lah. Cuma Iya. kan belum coffee. Iya. Nah, itu jalan itu sekitar 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Habis itu tutup karena udah nggak jalan. Habis itu pindah ke Jogja. Iya, ke Jogja. Kenalin kopi segala macam. Habis itu selesai di Jogja 3 bulan baru ke Jambi. Karena ada ibu di Jambi, kakak di Jambi, akhirnya di Jambi. Terus coba cari kerjaan di sana. Habis itu baru balik lagi ke Lampung. Akhirnya buka lagi. Buka usaha kopi. Usaha kopi yang benar-benar real kopi segala macam itu jalan cuma 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan itu benar-benar nggak jalan. Itu 3 bulan pun kita paksain. Iya. Kita paksain karena ada segala macam. Karena kan dunia usaha kan kita pertama buka dari 3 bulan pertama, 3 bulan pertama kalau masih oke, 6 bulan berikutnya, habis itu setahun dan seterusnya. Iya. Gitu. Nah, itu 3 bulan udah benar-benar nggak jalan, habis itu pindahlah gambling dengan bekerja dengan karet sih. Karet? Ya. Di perusahaan atau PT Kak? Di perorangan. Oh, perorangan. Di perorangan. Segala macam. Itu cuma jalan 2 bulan. Iya. Habis itu bingung segala macam. Akhirnya ke Bandar Lampung. Bandar Lampung. Terus daftar kerjaan di Dokter Kopi itu sama yang punya ownernya itu Ali namanya. Iya. Itu segala macam interview bla bla segala macam. Adanya itu sekitar seminggu 2 mingguan itu dikabarin. Habis itu aku tungguin sampai 1 bulan baru dikabarin. Nah itu pun aku udah kerja di Kopi Senja itu, udah kerja segala macam baru dikabarin. Nah, akhirnya nggak aku ambil kerjaan itu. Aku bertahan hidup itu kerja itu segala macam. Dan suatu ketika itu aku udah kayak frustasi mau buka lagi, udah kayaknya stop deh. Jadi akhirnya alat-alat kopi itu aku jualin segala macam. Iya. Itu dibeli sama ketum Mas Apris, Hipmi itu dibeli sama dia. Jadi dia benar-benar tahu aku dari ada sampai titik nol itu segala macam. Jatuh bangunnya lah. Ya jatuh bangunnya dia parah banget. Dibeli sama beliau. Habis itu berapa bulan kemudian itu aku balik lagi itu dengan kayak di DSW itu ada namanya Bola Bali punya Mas Hadi itu. Coba aku take over segala macam bisa. Iya. Bisa itu benar aku nol kuliah bahkan dari minus. Aku masuk situ, coba aku lobby bisa. Akhirnya aku masuk situ dengan aku nggak ada modal sama sekali. Di rumah itu ada talaso, ingat banget ada talaso rumah makan gitu. Aku jual, belilah sama Rizka gitu. Sama dia 1.400.000 kalau nggak salah. Aku mulai buka usaha di situ kurang, aku minta modal sama orang tua dari bapak. Itu uang
kan mau puasa, jadi aku minta dulu uang yang untuk lebaran. Itu aku minta, akhirnya aku masukin ke usaha. Jadi benar-benar di nggak ada 3 juta lah. Itu ya alhamdulillah sampai sekarang sih. Sampai sekarang. Aku Adanya kopi. kembangin terus. Jadi ada aku manage-nya cuman aku mikir diri sendiri. Ada uang ya aku beliin dengan barang-barang investment lah. Jadi kayak kursi, alat-alat segala macam itu. Nah, tadi kan Kak Doni mengembangkan usahanya. Yang pertama dari kopi, Ya. dari kopi kita. Sekarang ada kopi Surti. Gimana sih Kak cara pengembangan kopi, bisnis kopi ini? Khususnya untuk Tubaba nih. Kalau untuk pengembangnya kita ngeliat potensi sih kak. Jadi balik lagi kita ngeliat potensi. Kalau misalkan itu potensinya ada, ya aku langsung masuk. Jadi kemarin itu aku ngeliat potensi ada, dan satu lagi untuk pelopor kopi keliling itu di Tubaba belum ada. Jadi Iya. akhirnya aku bikin pelopor pertama kali untuk Tubaba kopi keliling, konsepnya dengan sepeda listrik. Iya. Akhirnya yaitu aku ketemu teman yang namanya Arif, habis itu segala macam aku masukin berkas segala macam, ini aku tanggung jawab dengan produk segala Iya. macam, dia yang danain semuanya. Wah, Kak Arif. Ya Kak Arif, Berarti ini kemitraan dengan namanya Kak Arif. ya kemitraan sama Mas Arif. Kak, untuk melihat potensi nih, pasti banyak orang-orang yang bingung atau gimana sih caranya lihat potensi-potensi usaha di Tubaba. Boleh dikasih tip and triknya, Pak? Karena kalau setiap di kabupaten udah ada coffee shop, itu dengan tujuannya sama, jualannya kopi, itu pasti ada potensinya. Jadi aku bikin itu kayak orang-orang yang bawah ke menengah itu bisa menyicipin kopi dengan es kopi susu gula ya. Kan banyak orang-orang itu kayak mau ke coffee shop itu Dapat dia mahal. mahal ya, segala macam kayak gitu. Jadi ya konsepnya ya lebih menengah ke bawah lah gitu. Berarti mengubah persepsi orang-orang bahwa untuk mencicipi kopi yang ala kafe ini nggak harus mahal loh, Ya, gitu harus kan? mahal. Murah aja udah dapet Udah dapat yang enak gitu. Ya. Apalagi dengan kopi keliling, di mana menemui menjemput konsumen ya Kak? Ya, Iya, benar. lebih praktis, lebih efektif. Terus nggak menunggu lama. Iya. Karena kan kita di dalam box ini kita udah nyediain beberapa piece kopi dan non kopi itu, jadi orang menunggu itu nggak perlu lama, tinggal kasih es batu habis itu bisa dibawa pulang. Kayak gitu. Tadi variannya ada apa aja Kak? Mau Kak? Ada 5 produk, jadi latte tea, coklat, americano, salted caramel, sama kopi susu gula aren. Kira-kira kedepannya mau nambah varian lagi nggak Kak? Kemungkinan untuk 4 bulan yang akan datang kita bakalan nambah. Karena kita ngelihat kedepannya ini kita harus 3 bulan dulu ya kan. Habis itu kedepannya ya kita bakalan nambah sih. Mungkin dari non coffee sih. non minumannya coffee. seger gitu. Iya sih, karena panas ya Kak di Ya Tubaba ini. untuk bobo panas banget. Panas banget. Jadi butuh yang seger kan. Betul. Nah Kak, untuk Tubaba ini menurut Kakak menjanjikan nggak sih untuk kopi Surti ini untuk usahanya? Kita alhamdulillah sih bakalan menjanjikan sih, karena sebagian orang itu udah menyorotin kita untuk kayak kemitraan karena aku beberapa hari yang lalu itu aku nonton klien segala macam mau untuk permintaan segala macam, dan bakalan untuk kopi Surti itu bakalan mau main ke Selampung sih. Wah, Tuh, jadi dari Metro ada kayaknya insya Allah bakalan kedepannya ini kita mau targetin itu sebelum tahun baru itu kita harus udah nggak ada di Kalanda. wah. Tuh, dengan 2 unit. Ya mudah-mudahan sih dengan klien ini kita bisa aja lah, bisa harapannya harus kedepannya lebih maju juga. Karena kan kedepannya siapa yang nggak mau lebih maju kan? Betul, siapa yang nggak mau lebih berkembang? Ya Betul. gitu. Jadi ya nanti ketemu klien ini ya kita mudah-mudahan berkembang bareng-bareng. Maaf Kak, untuk Kak Doni ini asli Tubaba? Asli Tubaba, cuman orang tua di Jogja aja. Oh, di Jogja. Ya.
Nah penasaran nih Kak, nah kenapa Kak Doni nggak di Jogja aja buka usaha di Tubaban malah? Kalau ya karena tempat tinggal sih. Mm-mm. Jadi dari lahir itu emang udah di Tubaba. Iya, Terus ya kita harus ngembangin di Tubaba lah. Masa iya orang Tubaba malah Tubaba ngembangin daerah lain. ngembangin daerah lain Iya. dan daerah lain ngembangin untuk Tubaba kan Nah, nggak logis. Jadi betul. orang Tubaba harus ngembangin Tubaba. Nah Kak, terakhirnya ada closing statement mungkin dari Kak Doni, pesan ataupun kesan ataupun harapan untuk masyarakat Tubaba khususnya untuk pecinta kopi nih Kak. Mungkin untuk kedepannya ya untuk masyarakat selalu ngembangin produk-produk lokal dari kopi dari apapun itu harus selalu disupport. Terus habis itu yang mau pengen kayak lebih pengen maju segala macam, punya ide segala macam, mau buka usaha segera dilaksanakan. Jangan terlalu banyak idealis, jangan banyak pikiran segala macam, karena itu bakalan tidak akan realistis. Jadi harus berkembang lah untuk para masyarakat bebas. Dari saya pun masih muda pengen untuk berkembang di bebas kayak gitu. Jadi apapun yang kalian punya pemikiran ini segala macam harus dijalani. Iya. Harus semangat, terus konsisten segala macam pasti ada jalannya. Karena kan kita hidup punya agama segala macam ya harus siapin juga ke yang di atas karena semua bakal dipermudahkan. Oke, siap. Kalau ini makasih banyak ya Kak, kita Tuba Baku udah diperkenalkan kepada Kopi Surti, dan untuk Tuba Baku terima kasih sudah menyaksikan konten-konten Tuba Baku hingga hari ini. Saya Anandarika Putri dengan tim yang bertugas pamit undur diri. The goodness of Tuba Baku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.